Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rika di tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, IPA, PPKN dan SPDP. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kita belajar tentang menyusun daftar pertanyaan. Sudah dapatkah kalian menyusun daftar pertanyaan? Sekarang coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa ciri khas burung cendrawasih? Di mana habitat asli burung cendrawasih? Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Nah, di sini kita bisa menyusun daftar pertanyaan seperti contoh di atas. Nah, perlu kita ketahui ada 5 kalimat pertanyaan yang harus kita cantumkan seperti di mana, berapa, apa, mengapa, dan siapa. Nah, ciri-ciri membuat pertanyaan seperti ini, menggunakan kalimat yang baik, kemudian menggunakan kata-kata yang tepat, dan jangan lupa menggunakan kata baku. Jadi kata-kata yang baku seperti contoh pada di atas tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar tentang IPS. Hewan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai. Nah, hewan ini dibagi menjadi 3, yaitu hewan liar, hewan peliharaan, dan hewan ternak. Kemudian kalau hewan menurut tempat tinggalnya kita bagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Ada hewan yang di dataran tinggi seperti ada kerbau, ada ayam, ada kambing, seperti itu. Dataran rendah tidak jauh halnya dengan dataran tinggi, hampir sama ya hewan-hewannya ya. Ada kambing, ada ayam, ada bebek, dan ada bermacam-macam hewan. Sedangkan di pantai, kalian pasti tahu ya hewan pantai seperti ikan, belut laut mungkin, atau lobster, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita belajar IPA tentang kupu-kupu, belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, kira-kira yang pertama nih yaitu kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa itu dia akan bertelur. Biasanya telur kupu-kupu diletakkan pada daun, di atas atau di bawah daun. Kemudian tidak lama kemudian telur itu menetas menjadi larva atau ulat ya, yang biasanya kalian temui ya. Nah, kemudian larva ini hidup dengan memakan daun tersebut. Kemudian dia akan menggulungkan badannya sendiri dengan daun itu sehingga menjadi pupa atau kepompong, seperti itu. Selanjutnya yaitu PPKN. Kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, kita punya hak dan tentunya harus punya kewajiban. Haknya kita terhadap hewan peliharaan, bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian, mendapat rasa kegembiraan saat mempunyai binatang peliharaan, dan mendapat kepuasan hati. Sedangkan kewajiban kita kalau kita punya hewan peliharaan harus memberi makan dan minum. Kemudian memandikan hewan peliharaan secara rutin ya, agar tidak kotor badannya atau tidak ada kutunya. Kemudian selanjutnya memberikan kandang yang baik dan rutin membersihkannya, mengobati hewan peliharaan ketika dia sakit, lalu menyayangi hewan peliharaan. Nah, selanjutnya yaitu SPDP. Kita belajar tentang mosaik. Mosaik itu apa sih? Ya, mosaik itu karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan bahan berupa potongan-potongan atau bahan utuh, misalnya biji-bijian atau kertas, mungkin kalian sobek-sobek menjadi kecil lalu ditempel. Nah, mosaik ini merupakan karya 2 dimensi. Biasanya mosaik ini direkatkan menggunakan lem kertas atau lem kayu atau juga bisa dengan semen. Nah, biasanya bahan yang digunakan yaitu biji-bijian seperti biji kacang hijau, biji beras gitu bisa, habis itu mungkin biji dari kacang tanah itu juga bisa, asal biji-bijian yang kering ya.
Kemudian misalnya agak lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan kepingan kaca. Jangan lupa harus hati-hati ya memegang kacanya. Kemudian bisa menggunakan kertas. Kertas kita sobek-sobek menjadi kecil, lalu kita tempelkan menggunakan lem kertas. Lalu bisa juga dengan menggunakan pecahan keramik. Tentunya kalian harus selalu hati-hati menggunakan bahan-bahan. Selanjutnya yaitu tugas kalian, yaitu LKS tema 3 Bahasa Indonesia Ayo Berlatih 3 halaman 36. Nah, setelah kalian mengerjakan, kalian bisa mengirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.